Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah presentasi selanjutnya yang akan kita sampaikan tentang Muslim di komunitas non-Muslim. Artinya orang Islam menjadi minoritas di tengah-tengah kaum non-Muslim. Bagaimana sikap seorang Muslim ketika dia menjadi seorang minoritas di tengah-tengah non-Muslim? Kita akan tahu, merasakan keberadaan itu ketika kita berada di Eropa. Saya pernah sebulan berada di Australia. Itu merasakan bahwa Islam berada di Australia itu sebagai negeri yang minoritas. Sebagai orang yang minoritas di Australia, itu taat dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang ada di Australia. Seperti contoh misalnya, tidak boleh memperdengarkan suara azan keluar masjid. Makanya azan-azan tersebut itu tidak kedengaran. Dia azan itu hanya kedengaran di dalam masjid. Jadi orang-orang Islam tahu waktu-waktu sholat, maka mereka di waktu sholat mereka datang. Dan tidak pernah dikasih tahu dengan suara azan yang menggelegar seperti di Indonesia ini. Dapat didengarkan setiap kali masuk waktu sholat. Kalau di negeri minoritas tidak dibolehkan azan itu terdengar. Terus orang Muslim di tengah-tengah minoritas, dia tetap mematuhi peraturan-peraturan yang diatur oleh negara tersebut. Apa peraturan-peraturan? Cuman mencocokkan saja dengan kewajiban mereka sebagai seorang Muslim. Kalau kita lihat juga contoh ini sudah ada dicontohkan oleh Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad menjadi minoritas di Mekah. Maka ketika Nabi Muhammad menjadi kaum minoritas di Mekah, Nabi Muhammad mengikut segala apa yang diatur oleh pemerintahan di Mekah ketika itu, tanpa memberikan perlawanan kepada Nabi Muhammad, tanpa Nabi Muhammad memberikan perlawanan kepada kaum Quraisy walaupun disiksa. Kenapa? Karena kalau melakukan perlawanan maka akan terjadi konflik interest. Maka Nabi Muhammad suka melihat jalan damai. Coba kita lihat di sini. Ini sudah apa itu Islam, ya. Nah, ini sudah jelas. Jadi kalau sikap Rasul, ya, atau sikap Rasul ini bisa orang kaum muslimin yang minoritas di tengah-tengah non muslim itu pertama menjunjung tinggi kemanusiaan. Membantu orang-orang non muslim juga kalau mereka butuh bantuan. Menolong non-muslim yang lemah. Mungkin di sini ada yang bertanya, membantu orang non-muslim dapat pahala nggak? Iyalah, dapat pahala. Jangan kan membantu orang, membantu binatang aja kita dapat pahala. Jahat non-muslim. So, kalau dibalas maka akan terjadi konflik interest dan bisa jadi Islam itu atau orang Muslim itu dibunuh di situ. Karena biasa orang non-muslim itu kurang sabar. Itu menghormati orang-orang non-muslim, dihormati. Ya, agama mereka dihormati. Kayak misalnya kalau Islam minoritas di Bali, ketika orang Bali mengadakan nyepi, kemudian segala pekerjaan harus dihentikan, maka orang Islam menghormati itu, tapi tidak ikut itu acara nyepi. Di Indonesia juga begitu, orang di Bali begitu. Lanjut. Tapi orang Islam itu kalau di tengah-tengah muslim ya tetap jangan tinggalkan sholat dimanapun, walaupun seperti di daerah misalnya Australia kemarin itu sulit kita untuk mencari tempat sholat Jumat. Kalau kita nggak tahu tempat-tempatnya di jam-jam sulit. Terus bagaimana? Kalau kita tidak sholat Jumat, paling kurang kita tidak meninggalkan sholat zuhur.
Kadang juga sulit untuk mencari sholat berjamaah tiap waktu. Hanya sholat dengan berjamaah di rumah bersama keluarga. Begitu. Jadi sebisanya, ini namanya kalau kita belajar namanya fikih minoritas. Fikih minoritas. Jadi sebisanya. Yang kedua adalah perhatikan halal dan haram. Di tengah-tengah minoritas kita harus perhatikan halal dan haram. Maka di supermarket itu kan tertulis ini daging babi tidak haram, tidak boleh, berarti ini segala macam. Kita pilih yang halal. Kemudian menjadi muslim yang komunikatif. Kalau bisa berikan dampak-dampak yang baik untuk non muslim tersebut. Melaksanakan kebaikan dalam Al-Quran dan hadis. Semua kebaikan-kebaikan kita laksanakan. Jadi inilah yang penting ya, yang kita lakukan sebagai seorang muslim di tengah-tengah mayoritas non muslim. Di pertanyaannya di GCR adalah sebutkan ya satu buah sikap orang Islam di tengah muslim. Satu aja. Sebutkan satu buah sikap orang Islam di tengah mayoritas non muslim. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.